Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imadatus Sakdiah dengan NIM 123100097. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pengembangan matematika, di mana kita akan membahas dari bangun ruang, yaitu ada sifat-sifatnya dan luas permukaan. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan matematika, yaitu Bapak Zulkarnain SSI MPD. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk kepada penjelasan yang pertama. Di sini ada sifat-sifat bangun ruang. Sifat-sifat bangun ruang ini akan kita bahas beberapa. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang bangun ruang kubus. Di sini baru saya tuliskan beberapa dari sifat-sifat bangun ruang kubus. Nah, mari kita simak. Di sini ada gambar bangun ruang kubus. Yang pertama, sifat bangun ruang kubus itu memiliki 6 sisi. Nah, di sini kita tuliskan dulu abjadnya, titik-titiknya ya. Di sini kubus memiliki 6 sisi, yang dimana disebut dengan sisi kubus. Sisi kubus itu yaitu ada bagian atas. Bagian atas kita tulis. Yang pertama itu ada G, F, E, H. Ini bagian pertama, sisi yang pertama. Lalu kemudian bagian bawahnya ada A, B, C, D. Itu sisi yang kedua. Lalu kemudian atas bawah belakangnya ini itu ada D, C, E, H. Itu adalah sisi belakang kubus. Lalu kita ke sisi depan kubus. Itu ada A, B, F, G. Coba teman-teman perhatikan, ini bagian depan ini itu adalah bagian sisi depan kubus. Ini bagian titik-titik ini adalah bagian belakang kubus. Lalu apalagi yaitu bagian sisi kanan. Sisi kanan kubus yaitu ada B, C, E, F. Ini adalah bagian sisi kanan kubus. Lalu yang terakhir adalah bagian sisi kiri. Ada A, D, H, G. Berarti di sini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah kita urutkan ya. Berarti kubus memiliki 6 sisi yang sama berbentuk persegi. Nah, yang kedua, semua sisi berbentuk persegi. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada 6 sisi. Nah, setiap sisi kubus itu, ia memiliki sisi yang sama bentuk. Disebut dengan sisi yang kongruen. Apa itu sisi kongruen? Sisi kongruen adalah setiap bentuk, sifat, ukuran dari setiap kotak bangun datar kubus ini dibangun, itu sisi ukuran sifatnya itu sama. Disebut dengan semua bentuk persegi yaitu kongruen, atau semua sisi kubus itu kongruen. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut kepada yang sifat ketiga. Memiliki 12 rusuk. Nah, 12 rusuk, yang mana bagian rusuknya? Di sini, kita bagian dari bawah dulu mungkin. Ini adalah rusuknya. Rusuk itu adalah setiap dari garis atau garis-garis yang membangun dari kubus-kubus ini. Langsung saja kita tuliskan ada 12 rusuk. Yang pertama ada rusuk AB, BC, CD, DA. Kita langsung naik ke atas.
AG, GF, FE, EH, ke bawah langsung HD, lalu ada EC dan FB. BC, ya, coba kita hitung dulu. Ini ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi satu lagi yaitu adalah sisi. Nah, jadi sambung adalah sisi atau rusuk DC. Nah, ini baru ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Jadi setiap garis ini merupakan rusuk dari bangun ruang kubus. Oke, kita sambung. Yang keempat memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudutnya ini mudah kita cari, teman-teman. Sini ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki 8 titik sudut. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sifat-sifat kubus yang kelima, yaitu memiliki 12 diagonal sisi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sisi dari kubus itu ada 6. Dan di sini diagonal sisinya. Yang manakah diagonal sisi? Jadi diagonal sisi itu adalah garis atau pertumpuan dari permukaan bidang datar kubus. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat dari titik A ke titik F, ya. A, F. Tuh. Itu satu diagonal. Lanjut yang kedua itu ada dari B ke G. Tuh. Yang kedua B ke G. Lalu kita yang belakangnya, di bagian belakang kubus, persegi kubus, itu dari D ke E. D ke E. Kemudian dari H ke titik C. H, C. Baru 4 diagonal sisi. Lalu bagian bawahnya juga. Ini merupakan diagonal sisinya. Yaitu dari A ke C. Lalu D ke B. D, B. Dan di atasnya juga itu dari titik G ke E. G ke E, lalu H ke F, H ke F, lalu sisi kanan dan sisi kirinya juga. Itu ada B ke E dan F ke C. B ke E, F ke C. Lalu ini kita tarik juga sisi diagonalnya. H ke A dan G ke D. H ke A, G ke D. Kita hitung sama-sama, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diagonal sisi. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke yang ke-6, sifat-sifat kubus, yaitu memiliki 4 diagonal ruang. Tadi kan diagonal sisi.
Itu bagian permukaannya. Sekarang diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya itu berada pada dalam atau isi dari kubus, bangun ruang kubus tersebut. Langsung saja kita tunjukkan dari diagonal ruangnya ada 4. Yang pertama yaitu dari titik A, atau kita tarik dari atas, dari titik E ke A. E ke A. Ini bidang diagonal ruang. Diagonal, bukan bidang ya. Diagonal ruang. Itu ada A ke E. Lalu kita ambil lagi H ke B. H ke B. H ke B. Yang kedua, lalu kita tarik lagi dari G ke C. G ke C. Ketiga, dan yang terakhir kita tarik bagian titik F ke D. Nah, jadi ini garis-garis ini berada dalam ruang, bangun ruang kubus itu sendiri. Jadi dia ditarik dari bagian luar titik persegi kubusnya ke bagian dalam. Jadi bagian dari F ke D. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 4 diagonal ruang. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke yang memiliki 6 bidang diagonal. Ini bidang. Tadi kita sisi diagonalnya, dan ini sekarang bidang diagonal. Yang manakah bidang diagonal itu? Nah, di sini sudah saya tulis 6 bidang diagonalnya. Dan kita akan melihat sisi dari bidang diagonal. Yang pertama ada ABGH. Kita tarik dari sisi ABGH. Nah, pada bagian AB ini kan bagian permukaan depan kubus. Yang ini bagian permukaan depan. Sedangkan bagian belakang ini itu termasuk dari GH. Nah, kita akan tarik AB ini. Pertama kita tarik dari A ke H atau H ke A. Ini kita tarik dari sudut H ke sudut A. Kemudian sudut G ke B. Tarik sudutnya. Nah, maka sudutnya adalah ABGH yang termasuk dari bidang diagonalnya. Sudut ABGH. Kita lanjut. Lalu ada bidang diagonalnya DCEF. DCEF. Berarti EF ini merupakan bagian dari luar atau sisi depan dari kubus, sedangkan DC itu sisi belakang kubus. Maka kita akan tarik dia ke dalam dari titik dari titik E ke D, lalu dari titik F ke C. Nah, teman-teman bisa lihat ini bagian depan ke dalam. Lalu yang ketiga ada lagi bidangnya, yaitu BCEH. BCEH. Berarti dia bidang diagonalnya dari samping. Kita tarik dari E ke B dan H, BC, BCEH. Nah, kita tarik H ke C. Nah,
Jadi dia membelah dua. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Ada ACGE. ACGE. Nah, berarti dia di antara kedua ini dia berbelah. Kita tarik dari Nah, baik, kita lanjut. Ada ACGE atau ACEG lebih tepatnya. CEG, karena kita akan menarik sisi A ini, permukaan depan ke bagian belakangnya, yaitu C. Dan sudut E kita tarik ke G. Nah, kita tarik sini G. Jadi ini A ke C. Jadi dia membelah dua. Seperti itu. Lanjut kita ke BDHF. BDHF. Nah, kita lanjut yang ke berapa ya? 1, 2, 3. Yang kelima, bidang diagonal. Kita hapus dulu dari garis-garis diagonal yang tadi, teman-teman, supaya kita bisa melihat selanjutnya dari bidang diagonal. Yang kelima itu ada BDHF. Nah, bagian B, D, H, F. B dan F ini adalah bagian depan dari sisi kubus. Nah, kita akan tarik B ke D. Lalu H ke F. H ke F. Jadi dia membelah kedua bangun ruang kubus. Nah, kita lanjut ke bidang diagonal yang terakhir, itu ada AFGD. Kita lihat AFGD. AF adalah bagian depan dari bangun ruang kubus. Kita tarik dulu bagian A ke F-nya. Ini kita tarik, kita pakai garis sedikit dulu. Jadi kita tarik ini. A ke F dan G ke D. Nah, G ke D ini bagian belakangnya ya teman-teman. Jadi dia mungkin agak sedikit tidak terlihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Bagian belakangnya. Ya, membelah dari sisi depan ke belakang dari bangun ruang. Nah, teman-teman, ini adalah sifat-sifat bangun ruang kubus yang terakhir. Itu ada yang ke-8. Itu semua sudut adalah siku-siku. Jadi semua sudut dari bangun ruang kubus ini itu adalah siku-siku. Seperti yang kita ketahui dari sudut A ini itu siku-siku. B juga siku-siku, C siku-siku, D siku-siku, E siku-siku, F, G, dan H. Itu siku-siku semua. Jadi seperti ini teman-teman, gambarnya kurang lebih. Setiap sudutnya itu adalah siku-siku. Kita lanjut kepada sifat-sifat bangun ruang selanjutnya. Baik, lanjut kepada sifat-sifat bangun ruang yang kedua, yaitu ada balok. Nah, balok di sini sudah saya tulis beberapa sifatnya. Nah, balok di sini itu sama sifat-sifatnya dengan bangun ruang kubus, tetapi juga ada perbedaan dari bangun ruang kubus. Yaitu dari bangunannya ini, kalau kubus tadi dia itu semua sisinya itu kongruen atau memiliki ukuran, bentuk, sifat yang sama semua dari semua sisinya. Sedangkan balok ini memiliki 6 sisi, namun tidak semua sisinya ini tidak sama. Tidak sama-sama misalnya persegi semua tidak. Tapi di sini ada persegi dan ada yang persegi panjang.
Oke, kita masuk ke sifat-sifat bangun ruang yang pertama, memiliki 6 sisi. Seperti tadi, sisinya itu ada sisi depan A, B, E, F. Sisi belakang ada D, C, G, H. Kemudian sisi atas ada E, H, G, F. Sisi bawah ada A, B, C, D. Sisi bagian kanan ada B, F, G, C. Dan sisi bagian kiri ada A, D, H, E. Ini merupakan 6 sisi dari bangun ruang balok. Lanjut, pada sifat yang kedua itu juga memiliki 12 rusuk. Seperti yang kita ketahui tadi, setiap garis ini merupakan rusuk dari bangun ruang. Kita hitung sama-sama, ada 12 rusuk. Ada rusuk AB, rusuk BC, CD, DA, rusuk AE, rusuk DH, rusuk rusuk HG, rusuk GF, rusuk FE, rusuk EH, rusuk BF, rusuk CG. Nah, ini sudah. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rusuk. Kita lanjut ke sifat-sifat yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Jadi ini sama dengan kubus. Tadi memiliki 8 di titik A, B, C, D, E, F, G, dan titik H. Teman-teman. Lalu yang keempat, sifat yang keempat itu memiliki 12 diagonal bidang sisi. Nah, diagonal bidang sisi itu adalah bagian dari permukaan. Garis diagonal yang depan itu permukaan dari bangun ruang balok. Sini kita hitung lagi. Ini bagian depannya dari A ke F, lalu ada B ke E, garis putus. Ini bagian depannya, lalu bagian belakangnya kita tarik dari G ke D, H ke C. Ini bagian belakang, bagian depan, lalu kita bagian atas, kita tarik dari E ke G dan H ke F. Dan bagian bawahnya lagi itu ada 2 bidang diagonal, A ke C dan D ke B. Kemudian bagian sisi kanannya itu ada B ke G atau G ke B dan F ke C. Dan yang terakhir sisi kirinya ada H ke A dan E ke D. Nah, ini merupakan 12 diagonal bidang sisi yang berada di permukaan bidang atau bagian depan dari bangun ruang balok. Baik teman-teman, kita lanjut ke sifat-sifat yang kelima, yaitu memiliki 4 diagonal bidang ruang. Nah, diagonal bidang ruang tadi sudah kita lihat bahwa diagonal bidang ruang itu berada dalam ruang balok ini, dan dia ditarik dari permukaan depan atau sisi depan dari bangun ruang balok. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa balok memiliki 4 diagonal bidang ruang. Langsung kita lihat ada titik sudut AG. Ini kita tarik
titik sudut A ke G. Dari depan ke belakang. Lalu ada HB. Kita tarik sudut H ke B. Dari belakang ke depan. Lalu ada titik sudut E ke C. Dan yang terakhir adalah F ke D. Ini adalah diagonal dari bangun ruang balok. Kita ke sifat yang selanjutnya. Nah, teman-teman, yang ke-6 ini ada memiliki 6 bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu yang membelah dari bangun ruang balok itu sendiri. Di sini sudah saya tuliskan 6 bidang diagonalnya, yaitu ada ABGH, ABGH. Berarti dia membelah ke depan. Dari ABGH kita belah dari H, A, dan dari G ke B. Atau ABGH. Titik sudut ABGH. Nah, dia membelah ke depan. Lalu ada FCDE. FCDE. Berarti ini yang membelah ke belakang. Nah, ini titik sudut E ke D. Dan ini F ke C. Nah, ini yang membelah ke belakangnya. Jadi kita dulu biar tidak keliru titik sudutnya. Lalu ada EBCH. EBCH. Ya, langsung yang ketiga itu ada EBCH. EBCH. Berarti dia itu membelah ke samping diagonal. E ke B. E, B, C ke H. Kita tarik dari H ke C. Dia membelah ke bagian sampingnya. Samping kanan. Lanjut, yang keempat ada A, C, G, E. A, C, G, E. Nah, ini dia membelah dari dari atas atau dari tengah ini. Sudut atasnya. Dari A ke C. Dari sudut tutup dari bagian sisi atas dan sisi bawah. Kita hapus dulu. Ini. Nah, jadi dia itu membelah dari sisi bawah ini dan sisi atas dari balok tersebut. Jadi mirip. Lanjut yang ke-5. Ada DBFH. DBFH. Nah, ini kebalikannya tadi, yaitu dari sisi kanan, yang ini dari sisi kiri. Titik ke B, D ke B, kemudian F ke H. F ke H. Jadi ini kebalikannya tadi, teman-teman. Ini tidak terlalu terlihat ya. Kita lihat titik ini tadi. D ke B, dan F ke H. Oke. Dan yang terakhir itu ada AFGD. AFGD. Jadi dia membelah bagian dalam, tengah, depan dan belakang. AF
G ke D. Nah, inilah bagian depan dan belakang sisi bidang diagonal. Seperti itulah 6 bidang diagonal bangun ruang balok. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke sifat-sifat yang dua dari yang terakhir. Itu ada yang ke berapa ini? Itu memiliki jaring-jaring. Nah, di balok ini maupun kubus itu sebenarnya memiliki jaring-jaring. Nah, di sini saya menggambarkan satu jaring-jaring dari bangun ruang balok. Nah, kita bisa lihat di sini ada jaring-jaring yang jika dia dilipat, bagian sini dilipat dan ini bagian tutup, ini bagian alas di sisi depan belakangnya, dia akan menjadi balok, bangun ruang balok utuh. Jika kita seperti ini. Ada juga jika kita ubah ke bentuk-bentuk yang lain, itu akan sama jaring-jaringnya. Jika dilipat, dia akan membentuk bangun ruang kubus yang sempurna. Lalu yang terakhir, sifat-sifatnya. Nah, begitulah jaring-jaring dari bangun ruang balok. Jika dia dilipat, maka akan menjadi bangun ruang balok yang sempurna. Maka jaring-jaring balok ini tidak hanya satu lipatan seperti ini, tapi banyak. Nah, di sini saya contohkan satu jaring-jaringnya yang ketika dilipat dia akan membentuk bangun ruang balok yang sempurna. Kita lanjut. Yang terakhir itu menyerupai prisma tegak. Nah, di sini saya gambarkan ini sebenarnya adalah balok. Tapi, nah, jika kita lihat seperti ini, dia itu balok. Tapi jika kita berdirikan, maka dia akan membentuk menyerupai prisma. Karena apa? Dia jika ini kita belah, kan di sini kita ada membelah bagian H ke F-nya nih. H, F dibelah dan bagian D ke B. Nah, jika kedua ini dibelah, bagian balok ini, sisa dari bagian tersebut menyerupai dari sisi tegak atau bangun ruang prisma. Itu teman-teman. Kita lanjut ke sifat bangun ruang yang berikutnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyediakan dari bangun ruang tabung. Di sini ada beberapa sifat-sifat bangun ruang tabung. Saya tuliskan di buku. Kita langsung saja lihat. Ini adalah bangun ruang tabung. Yang pertama, tabung itu memiliki 3 sisi. Yang manakah sisi tabung? Pertama, kita lihat bagian atas ini merupakan tutup dari tabung. Kemudian yang bagian bawah merupakan alas tabung. Dan yang ketiga itu adalah bagian ini, selimut tabung. Itu yang ketiga. Kemudian tabung memiliki 2 rusuk. Nah, rusuknya itu cuma 2. Rusuk yang berarti yang sisi tegaknya atau garis tegaknya. Yaitu ada ini, bagian sisi selimut ini. 2 ini merupakan rusuk dari tabung. Lalu yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Seperti yang kita lihat, dia tidak memiliki titik sudut, tapi dia hanya memiliki bagian tutup, selimut, dan alas. Ya, tidak ada titik sudutnya. Lalu yang keempat, memiliki jari-jari diameter. Di mana jari-jari diameter dari bangun ruang tabung yaitu berada di sini. Kita dapat dulu. Ini merupakan jari-jarinya yang kita lambangkan dengan huruf R, jari-jari dari tabung. Dan yang kelima, memiliki simetri rotasi. Nah, di sini kita tidak perlu menggambarkan, saya tidak perlu menggambarkan lagi karena jika bangun ruang tabung ini memiliki simetri atau rotasi yang berputar, maka bentuknya itu akan tetap sama seperti ini, tidak ada perbedaan. Kita lanjut ke sifat-sifat yang berikutnya. Nah, teman-teman, di sini ada 3 lagi sifatnya, berarti ada 8 sifat bangun ruang tabung. Itu yang ke berapa ini? Ke 6. Alas dan tutup berbentuk lingkaran. Seperti yang kita lihat, jika ini kita posisikan ke depan seperti ini, maka bentuk tutup dan alasnya ini berbentuk lingkaran.
Kemudian yang ketujuh, jarak antara alas dan tutup adalah tinggi tabung. Berarti jarak antara alas dan tutup, sini alasnya, kita garis ini, dan tutup. Kita garis putus-putus ya. Ini berarti disebut dengan tinggi tabung. Kita lambangkan dengan huruf T. Ini kemudian yang terakhir jenis tabung. Nah, tabung ini bisa terbuka tanpa alas dan tutup. Berarti dia ini jika kita ilustrasikan, jika alas dan tutup tabung terbuka itu dia bisa berbentuk tabung. Dan bisa juga jika tertutup tanpa alas dan jika bukan tanpa ya, memiliki alas dan tutup itu termasuk dalam jenis tabung juga. Berarti dia bisa terbuka tanpa alas dan tutup dan bisa tertutup dengan alas dan tutup. Kita lanjut ke bangun ruang yang berikutnya. Teman-teman, kita masuk ke bangun ruang yang keempat. Yang keempat itu ada kerucut. Nah, di sini kerucut memiliki 6 sifat-sifat. Saya baru tuliskan 4 sifat-sifat bangun ruang kerucut. Yang pertama, memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Kita lihat di sini alasnya itu berbentuk lingkaran apabila kita hadapkan ke depan. Ini alasnya ya, kita tulis dulu nih alas kerucut. Kemudian yang kedua, memiliki satu sisi lengkung selimut. Nah, satu sisi lengkungnya ini ada di bagian dalamnya sini. Ini merupakan dari selimut kerucut. Yang ketiga, tuh, memiliki satu titik puncak. Nah, satu titik puncak kita lihat di sini ada puncak dari garis selimut ini atau garis pelukisnya nanti ya. Yang keempat, memiliki satu rusuk lengkung. Nah, rusuk lengkungnya ini ada di garis ini. Ini merupakan rusuk lengkung. Rusuk lengkung. Itu teman-teman. Kita lanjut ke sifat-sifat yang berikutnya. Nah, di sini ada dua sifat-sifatnya lagi. Yang kelima itu memiliki tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut bisa kita lihat itu kita ukur dari puncaknya sampai turun ke alas. Ini untuk batasnya. Dan yang terakhir memiliki garis pelukis. Nah, garis pelukisnya itu ada di kanan dan di kiri ini. Ini merupakan garis pelukis di antara satu titik puncak. Sedangkan yang selimut adalah di bagian dalam kerucut. Seperti itu teman-teman. Lanjut, kita masuk ke sifat-sifat bangun ruang yang terakhir. Nah, teman-teman, di sini adalah sifat-sifat bangun ruang yang terakhir, ada prisma segitiga. Sudah saya gambarkan bangun ruang prisma segitiga. Langsung saja kita masuk ke sifat-sifat yang pertama, yaitu memiliki 5 sisi. Nah, yang manakah sisi-sisi dari prisma segitiga? Di sini bisa kita ilustrasikan bagian depan yang berbentuk persegi ini atau persegi panjang ini adalah satu sisi dari prisma segitiga. Nah, yang bagian belakang ini, bagian yang tidak simetri atau tegak ke depan ini, kedua, ini ketiga, kemudian alas keempat, dan atas atau tutupnya itu 5. Jadi memiliki 5 sisi prisma segitiga. Lanjut, yang kedua memiliki 9 rusuk. Nah, rusuk tadi seperti sudah yang kita ketahui, rusuk adalah garis-garis dari prisma segitiga. Bisa kita hitung rusuk AB, rusuk AB, rusuk BC, rusuk CA, rusuk AD, rusuk DE, rusuk EB, dan yang atas ada rusuk DF dan rusuk EF atau FE. FE. Ya, ada 9 rusuk ya teman-teman. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di satu rusuk lagi adalah F ke C. Nah, itu merupakan rusuk dari bangun ruang prisma segitiga.
Kita lanjut ke titik sudut, memiliki 6 titik sudut. Nah, titik sudutnya ini ada di titik sudut A, B, C, D, E, F. Oke, itu adalah titik sudut dari prisma segitiga. Dan kita masuk yang keempat, sisi alas dan atas itu kongruen. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di sebelum-sebelum sifat-sifat sebelumnya tadi, kongruen adalah suatu ukuran sifat bentuk dari bangun ruang itu yang sisinya itu tidak ada perbandingan atau sama persis. Nah, jika kita lihat ini, bagian sisi atasnya ini dan ini alasnya itu sama berbentuk segitiga, maka disebut dengan sisi alas dan atas itu kongruen. Kita masuk yang kelima, sisi tegak berbentuk persegi panjang. Yang manakah sisi tegaknya, teman-teman? Yaitu di bagian ini, sisi tegak. Kita tuliskan sisi tegak. Sisi tegak itu ada bagian titik A, B, E, D. Jika kita lihat nih, sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang, kan? Sisi A, B, E, D-nya persegi panjang. Dan sifat-sifat yang terakhir, yaitu yang ke-6, tidak memiliki diagonal ruang. Jadi sifat yang terakhir itu dia itu tidak memiliki diagonal ruang, tidak dapat dibelah kanan kiri maupun atas bawahnya, tidak dapat kita diagonalkan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari sifat-sifat bangun ruang yang dapat saya jelaskan. Baik teman-teman, kita lanjut ke luas permukaan bangun ruang. Nah, di sini kita akan membahas beberapa luas permukaan bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Sebelum kita masuk ke soal-soal dari luas permukaan kubus, kita harus mencari rumusnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya gambarkan ada bangun ruang kubus yang utuh dan ada jaring-jaring kubus. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kan bangun ruang kubus yang utuh. Nah, di sini jaring-jaringnya yang apabila jika kita lipat atau kita tutup, maka dia akan menjadi bangun ruang kubus. Seperti yang kita ketahui, jaring-jaring kubus ini memiliki sisi dan rusuk-rusuknya. Kita hitung bersama-sama ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jaring-jaring kubus atau dia memiliki 6 sisi jaring-jaring kubus. Yang dimana disinilah kita akan mendapatkan rumus dari luas permukaan kubus. Oke, baik, kita tuliskan di sini. Saya hapus dulu. Nah, di sini kan ada 6 sisi jaring-jaring kubus. Maka luas permukaan kubus sama dengan luas jaring kubus. Nah, bisa kita dapatkan luas permukaannya tadi. Luas permukaannya memiliki 6 sisi. Kita tulis 6 kali S pangkat 2. Atau bisa kita pecahkan lagi, 6 dikali S kali S. Jadi 6S pangkat 2. Inilah rumus dari luas permukaan bangun ruang kubus. Baik teman-teman, kita masuk ke contoh soal dari luas permukaan kubus yang pertama. Nah, di sini kita baca dulu dari soalnya. Sebuah kotak harta karun berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 7 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, kita akan menuliskan atau kita tulis diketahui. Diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui hanya panjang rusuk. Panjang rusuk kubus, yaitu adalah 7 cm. Dan ditanya
adalah luas permukaan kubus. Berapa sentimeter? Nah, setelah kita tuliskan diketahui dan ditanyanya, barulah kita masuk ke rumusnya. Ini saya hapus dulu. Diketahuinya 7 cm. Lalu kita masuk ke penyelesaian. Biasanya kita langsung saja masukkan rumus dari kubus tadi, yaitu kita lambangkan luas permukaan kubus itu dengan L sama dengan 6 dikali S pangkat 2 atau S kali S dikali sisi. Lalu kita masukkan angka dari sisi atau rusuk kubus, yaitu adalah 7 cm. Nah, kita masukkan nih 6 dikali 7 kali 7. Baru kita kalikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 7 dikali 7 itu adalah 49. Nah, setelah ini baru kita kalikan 6 dikali 49. 6 kali 49 itu 294 cm persegi atau pangkat 2. Jadi, luas permukaan kubus adalah berapa? 294 cm persegi. Lihat. Oke teman-teman, kita lanjut ke luas permukaan bangun ruang balok. Kita tadi sudah mengetahui luas permukaan kubus dan soal-soalnya. Sekarang kita masuk ke luas permukaan bangun ruang balok. Nah, di sini saya sudah menggambarkan bangun ruang balok. Nah, kita sebelum masuk ke soal-soal dari luas permukaan balok, cara mencari luas atau rumus luas permukaan balok ini perlu kita ketahui dulu dari sebuah bangun ruang balok. Di sini bisa kita lihat bahwa balok memiliki panjang yang dimana kita lambangkan dengan P ke bagian bawah ini, dan memiliki juga lebar di bagian bawah atau di bagian alas dan bagian atas ini. Sedangkan tinggi kita lambangkan dengan T, berada di rusuk tegak. Nah, seperti teman-teman ketahui, kita akan mengetahui dulu jumlah luasnya untuk mencari rumus-rumusnya. Yang pertama kita lihat, kita hitung dulu panjang dari balok ini ada 2, yaitu pada bagian alas dan bagian atasnya. Jadi di sini kita hapus ini dulu. Di sini ada 2 panjang balok. Kita tulis 2. Lalu kita tulis ada lebar. Karena setiap rusuk bagian panjang balok juga ada lebarnya. Lebarnya juga ada 2. Nah, maka di sini kita akan menuliskan P 2PL, jumlah luasnya. Ada panjang dan ada lebar. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke luas yang selanjutnya. Ini kita tuliskan lagi panjang dari baloknya ada 2. Lalu tinggi atau rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya juga ada 2. Untuk mengetahui luas permukaannya itu, kita harus mengetahui panjang, lebar, lalu kemudian panjang dan tingginya. Di sini juga ada 2, kita tulis 2 PT, panjang dan tinggi balok. Lalu yang terakhir, untuk mencari luasnya, kita akan mengetahui jumlah dari
lebar dan tinggi balok. Lebarnya ada di bagian alas dan di bagian atas balok. Tinggi juga memiliki kedua sisi, di bagian kanan dan di bagian kiri. Maka kita tuliskan lagi 2LT. Yang kita beri lambang PL, PT, dan LT. Sini sudah saya tulis keterangannya. Maka dapatlah hasil luas permukaan balok atau rumus luas permukaan balok adalah itu 2P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Dimana 2P panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, inilah rumus dari luas permukaan bangun ruang balok. Baik teman-teman, kita masuk ke soal luas permukaan balok. Kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah luas permukaan balok. Maka di sini kita seperti biasa tuliskan dulu diketahui. Diketahuinya itu ada panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Kita ketahui angkanya ada panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Yang ditanya adalah luas permukaannya. Luas permukaan balok. Kita sudah mengetahui diketahuinya dan yang ditanya. Kita masuk ke baik teman-teman, di sini saya sudah menuliskan rumus dari luas permukaan balok. Nah, di sini kita lihat L sama dengan 2 dikali P, L ditambah PT ditambah LT. Nah, di sini langsung saja kita masukkan angka-angkanya dari 2 dikali dalam kurung P, L ini artinya kita kali panjang dikali lebar. Panjangnya tadi berapa? 12 dikali lebarnya 5. Baru kita tambahkan panjang lagi 12 dikali tingginya itu ada 4. Baru kita tambah L lebarnya itu 5 dikali tingginya itu 4. Nah, seperti itu. Baru kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung ini. 2 dikali 5, kita tuliskan dulu 2 kali 5 itu 12 kali 5 itu 60. 12 dikali 4 itu 48. Baru kita ini tambah lagi 5 dikali 4 20. Nah, baru kita lanjut. Kita jumlahkan ini semuanya. Nah, setelah ini kita sudah mengalikan semua angka tadi, panjang lebar, panjang tinggi, dan lebar tingginya. Kita kurungkan karena kita akan menjumlahkan bagian sininya, bagian dalam kurungnya. Kita tulis lagi 2 dikali 60 tambah 48 tambah 20 itu 128. Nah, barulah kita kalikan 128 dikali 2 itu sama dengan 256 cm persegi. Luas permukaan bangun ruang balok adalah 256 cm persegi. Kita masuk ke contoh soal yang kedua.
Oke, kita sekarang masukkan angka-angkanya. 2 dikali panjangnya itu tadi 30 cm dikali lebarnya 20 cm ditambah panjang lagi 30. Kita kali ke tingginya 25 cm, baru kita tambah lebar 20 cm dikali tinggi 25 cm. Nah, kita akan mengalihkan dan menjumlahkan yang ada di dalam kolom terlebih dahulu. Di sini kita tulis 2 dikali. Nah, kita akan kalikan ini dulu. 30 dikali 20 itu 600. Tambah 30 dikali 25 itu 750. Kita tambah 20 dikali 25 itu 500 cm. Baik teman-teman, kita lanjut ke luas permukaan bangun ruang tabung. Sebelum kita masuk lagi ke soal-soal tabung, kita perlu mengetahui juga bagaimana cara mencari rumus dari luas permukaan tabung. Di sini saya sudah menggambarkan bangun ruang tabung, dan ini adalah bagian-bagian dari bangun ruang tabung. Di sini kita lihat bahwa tabung memiliki tutup dan memiliki alas, di mana di dalam bangun ruang tabung juga memiliki jari-jari, dan di sini adalah tinggi tabung atau diameter. Jari-jari ini juga bisa diameternya, bisa disebut diameternya, dan memiliki tinggi tabung. Bisa kita lihat di bagian sini. Di sini adalah bagian dari tabung. Jika kita pecah satu persatu, maka dari selimut tabung ini akan membentuk persegi panjang, yang dimana terdiri dari panjang dan lebar selimut tabung dan sisi tutup serta alas dari tabung. Nah, cara mencari rumusnya kita lihat di sini. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang ABCD. Berarti luas persegi panjangnya ini kita kalikan ke panjang selimut tabung. Panjang selimut tabung itu adalah AB dan DC. Ini adalah panjang selimut tabung. Lalu kita kalikan ke lebar selimut tabung. Nah, lebar selimut tabung itu adalah AD dan BC. Ini merupakan lebar. Lebar itu adalah sisi atau rusuk tegak dari selimut tabung. Setelah itu kita kalikan tinggi tabung. Nah, tinggi tabung itu berada di tengah-tengah ini. Di antara jari-jari ke bawah dari tutup ke alas. Itu adalah tinggi dari tabung. Nah, maka kita dapatkan rumusnya 2 dikali pi. Nah, pi ini memang ada di rumus tabung karena pi itu akan mengalihkan bilangan yang kelipatannya 7 dan yang bukan kelipatannya 7. Nah, jika kita nanti mengalihkan bilangan yang kelipatannya 7 adalah 22/7. Jika bilangannya bukan kelipatan 7, kita akan mengalihkan 3,14. Nah, di sini kita sudah mendapatkan rumusnya 2pi dikali R. R adalah jari-jari dari tabung dan dikali tinggi tabung. Oke, ini belum selesai ya, belum sampai sini. Kita lanjut lagi untuk luas. Ini baru luas selimut tabung. Kita lanjut ke rumus luas permukaannya. Nah, teman-teman, di sini kita akan lanjut mencari luas permukaan tabung. Tadi kita sudah mendapatkan luas dari selimut tabung, yaitu 2pi kali R kali R kali T. Nah, di sini kita akan mencari luas permukaan tabung, di mana luas permukaan tabung sama dengan luas selimut tabung ditambah luas sisi atas dan luas sisi alas. Kita tulis di sini. Di sini luas selimut tabung 2pi, 2 kali pi kali R dikali T, dan ditambah luas sisi atas itu pi R pangkat 2 ditambah pi R pangkat 2. Nah, lalu kita gabungkan lagi menjadi 2 kali pi kali R ditambah
dikali T dikali R. Luas selimutnya itu 2 kali pi dikali R dikali T. Baru kita tambah luas sisi atasnya itu kita lambangkan dengan pi R pangkat 2, dan luas sisi alasnya juga kita tambah pi R pangkat 2. Nah, di sini kita akan gabungkan menjadi 2 kali pi kali R, dan dikali atau kita kurungkan menjadi 2 pi R. Nah, kita lanjut. Maka hasilnya luas permukaan tabung akan menjadi sama dengan 2 kali pi kali R dikalikan dengan jari-jari atau tingginya dulu T ditambah R jari-jari. Maka rumus dari luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali R. Nah ini dalam kurung ini juga dikali R dikali T ditambah R. Inilah rumus dari luas permukaan tabung. Baik teman-teman, di sini kita akan mencontohkan soal dari luas permukaan bangun ruang tabung. Kita ke soal yang pertama. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Di sini kita tulis dulu diketahui yang ada adalah jari-jari tabung. Jari-jari tabung itu ada 7 cm dan tinggi tabung berapa? 10 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Itu berapa sentimeter persegi. Kita masuk ke penyelesaiannya. Oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui rumus dari luas permukaan tabung. Maka kita masukkan saja rumusnya terlebih dahulu. Kita lambangkan dengan L, yaitu luas permukaan tabung, sama dengan 2 pi kali R dikali T ditambah R. Nah, kita masukkan angka-angkanya. 2 kali pi-nya ini kita menggunakan 3,14. R jari-jarinya tadi adalah 7 cm. Tahu ini kita kali 7 cm. Dan yang di dalam kurung tingginya adalah 10 cm ditambah jari-jarinya 7 cm. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan mengalihkan dulu 3. Kita tulis dulu ini 2 dikali 3,14 kali 7. Itu hasilnya adalah 6,28. Nah, ini kita kalikan 3,14 dikali 7, hasilnya adalah 6,28. Dan yang dalam kurung kita jumlahkan. 10 ditambah 7 itu 17. Baik teman-teman, di sini kita akan mengalihkan bilangan dari 2 dikali 3,14. 3,14 itu 6,28 dikali 7 dikali 17. 10 ditambah 7 itu 17. Nah, di sini baru kita tuliskan lagi. Nah, kita kalikan 6,28 dikali 7 adalah 43,96.
dikali 17. Kita tuliskan hasilnya di sini. L atau luas sama dengan 43,96 kali 17 adalah 747,93 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung adalah 747,93 cm persegi. Nah, kita tulis penyelesaiannya di sini. Kita tulis rumusnya. L luas permukaan tabung 2 dikali Pi dikali R dikali T ditambah R. Kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali Pi. Pi-nya itu kita pakai 3,14. Dan dikali R. R-nya tadi adalah jari-jari. Berapa? 14 kita ubah jadi 7 cm kan. Lalu baru kita masukkan angka yang dalam kurung. Tingginya adalah 20 cm dan jari-jarinya tadi 7 cm. Maka itu adalah 43,96 dikali 27. Kita tulis di sini L sama dengan. Baik teman-teman, kita lanjut ke bangun ruang yang keempat, atau kita mencari luas permukaannya. Seperti biasa, sebelum kita masuk atau mengerjakan soal-soal dari luas permukaan kerucut, kita akan mencari rumusnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menggambar bangun ruang kerucut, yang dimana kita bisa lihat di sini ada titik puncak, garis pelukis, tinggi dan jari-jarinya, serta ada alas kerucut yang memiliki atau berbentuk lingkaran. Nah, untuk mencari luas permukaan kerucut, perlu kita ketahui di sini, luas permukaan kerucut itu, pertama kita harus menjumlahkan luas selimut kerucut. Di manakah luas selimut kerucut itu adalah garis pelukisnya. Nah, ini adalah selimut kerucut. Bagian kanan dan kiri merupakan selimut dari kerucut. Lalu kita akan jumlahkan dari luas selimut kerucutnya dengan luas alas kerucut. Nah, luas alas kerucut yang bagian bawah sini. Nah, di dalam luas alas kerucut itu memiliki jari-jari, yang dimana kita tandai dengan R, yang artinya jari-jari kerucut atau alas kerucut. Maka kita akan mendapatkan rumus Pi, yang dimana Pi akan mengalihkan dengan jumlah dengan bilangan yang kelipatan 7 dan bukan kelipatan 7. Lalu kita kalikan dengan R, jari-jarinya. Kita kalikan dengan sisi atau selimut garis pelukisnya. Baru kita jumlahkan dengan ini, tadi kita kan menemukan luas selimut. Nah, luas selimut kerucut inilah dia. Pi dikali R dikali selimut atau S kecil. Lalu kita tambah dengan Pi kali R pangkat 2, ini merupakan luas alas kerucut. Maka kita tambahkan Pi dikali R pangkat 2. Maka jadilah rumusnya Pi dikali R. Lalu kita buka kurung, karena R-nya di pangkat 2, jadi kita pindah ke sini. S ditambah R. Pi dikali R jari-jari dalam kurung dikali S selimut ditambah lagi dengan jari-jari kerucut. Oke. Mungkin ini rumus dari luas permukaan kerucut. Baik teman-teman, kita masuk ke contoh soal luas permukaan kerucut. Di sini kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm dan panjang garis pelukisnya 25 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut. Seperti biasanya, kita tulis dulu diketahui dari luas permukaan kerucutnya. Ada jari-jari kerucut 7 cm, panjang garis pelukis 25 cm,
Dan yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Nah, setelah kita mengetahui dari jari-jari panjang, maka kita akan masuk ke penyelesaian cara mencari luas permukaan kerucut. Kita masuk ke penyelesaian cara mencari luas permukaan kerucut. Di sini kita tuliskan dulu rumusnya. L, luas permukaan kerucut, sama dengan Pi dikali R dikali S ditambah R. Nah, kita masukkan dulu angka-angkanya. Pi kita menggunakan 22 per 7 karena angkanya kelipatan 7. Lalu kita kalikan dengan R. R itu jari-jarinya adalah 7. Dan kita kalikan lagi dengan yang di dalam kurung ini. S artinya garis lukisnya 25 cm ditambah jari-jari lagi yaitu 7 cm. Nah, lalu kita akan mengalihkan dulu dari 22 kali 7. Di sini kita menghitung 22 dikali 7 dibagi 7, itu hasilnya tetap 22. Nah, di sini kita sudah mengalihkan angka yang ini, maka kita akan menjumlahkan angka yang di dalam kurung. Berarti dia dikali 25 ditambah 7, itu adalah 32. Luas sama dengan 22 dikali 32, 704 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 704 cm persegi. Itu hasilnya adalah 90. Kita tulis 90. Ini sudah kita kalikan, baru kita kalikan dengan dijumlahkan dulu yang dalam kurung. 13 ditambah 5 itu adalah 18. Lalu kita tulis hasilnya 90 dikali 18 itu. Baik teman-teman, kita lanjut ke cara mencari luas permukaan 5 segitiga. Di sini kita akan mencari rumusnya terlebih dahulu, nanti baru kita akan masuk ke contoh-contoh soal dan pengerjaannya. Nah, di sini adalah 5 segitiga. Bangun ruang yang terakhir akan kita bahas. Baik, di sini kita akan mencari dulu luas persegi panjang ABCD. Di sini sudah saya gambarkan 5 segitiganya. Nah, luas persegi panjang ABCD adalah seluruh bangun ruang 5 segitiga. Nah, baru nanti kita tambah dengan luas segitiga TAB, yaitu T yang berarti tinggi dari 5 segitiganya, dari titik puncak D ke C. Nah, ini merupakan tinggi dari 5 segitiga yang akan kita jumlahkan dengan T tinggi A B, tinggi ke alas, dari tinggi ke alas. Lalu kita tambah lagi luas segitiga TBC, yaitu sisi sebelah kanannya dari 5 segitiga. Lalu kita akan menambahkan lagi luas segitiga TCD. TCD itu sebelah kiri dari 5 segitiga. Dan yang terakhir kita jumlahkan luas segitiga TAD. Oh, maaf, tadi luas segitiga TBC, TCD itu adalah rusuk tegaknya atau bagian belakang dari 5 segitiga. Sedangkan TAD adalah bagian kiri dari 5 segitiga. Maka kita dapat rumusnya. Rumusnya adalah luas alasnya itu ABCD. Luas alasnya itu ABC. Ini alas yang bentuk segitiga ini. Kita tambah atau kita jumlahkan dengan luas seluruh sisi tegak. Ini kan alasnya. Sisi tegaknya itu A, B, D. Ini segitiga. Nah, maka kita mendapatkan luas alas ditambah jumlah seluruh sisi tegak bangun ruang 5 segitiga.
Baik teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal dari luas permukaan 5 segitiga, yang dimana kita masuk ke bangun ruang dan luas permukaan yang terakhir. Di sini kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang alas 6 cm dan tinggi alas itu 4 cm. Limas tersebut memiliki 3 sisi tegak yang masing-masing berbentuk segitiga dengan luas 12 cm persegi. Maka hitunglah luas permukaan limas segitiga. Kita tulis dulu yang diketahui. Ada panjang alas limas yaitu 6 cm. Kemudian tinggi alas limas adalah 4 cm. Lalu sisi tegak masing-masing limas itu ada 3 sisi, ada 12 cm persegi. Yang ditanya itu luas permukaan dari limas segitiga. Baik, kita langsung saja masuk ke penjelasan mencari hasil dari limas segitiga. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu luas dari alas segitiga, limas segitiganya. Di sini kita tuliskan rumusnya, luas alas tambah jumlah total. Nah, maka kita akan mencari luas dari alas segitiganya, yaitu dengan menggunakan rumus 1/2 dikali 6. Luas panjang alasnya tadi ada 6. Dan kita kalikan dengan 4. Itu tinggi alasnya. Nah, di sini kita akan kalikan ini dulu. 1 dikali 6 itu 6. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka kita mendapatkan hasil dari alas segitiganya. Maka kita mendapatkan alas segitiganya dengan 12 cm pangkat 2. Lalu kita mencari luas limutnya. Luas limut limas yaitu 12. Kita mempunyai 3 sisi tegak. Sisi tegak yang artinya selimutnya. Maka 3 dikali 12 sama dengan 36 cm. Maka hasilnya adalah 36 cm persegi. Ini adalah luas limitnya. Nah, kita lanjut untuk mencari luas permukaannya. Maka kita tuliskan rumus dari limas segitiga, yaitu adalah luas total sama dengan luas alas ditambah luas alas ditambah luas selimut. Nah, di sini kita masukkan luas alasnya tadi kita sudah mendapatkan 12 cm kan. Kita tambahkan dengan luas selimutnya tadi, kita mendapatkan 36 cm. Nah, kita jumlahkan 12 ditambah 36 adalah 48 cm persegi. Jadi luas permukaan limas segitiga adalah 48 cm persegi. 10 cm persegi. Kita lanjut lagi untuk menghitung hasil akhirnya. 24 cm. Kita tambah dengan luas limut. Luas limut yang kita dapatkan tadi adalah 120 cm persegi. Barulah kita jumlahkan 120 ditambah 24. Oke teman-teman, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya tutup penjelasan materi saya pada video kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.